menggugat nama Indonesia. Apalah arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Menunjukkan bahwa tidaklah penting sebuah nama, yang terpenting adalah bla 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 bla. Silahkan lanjutkan sesuai dengan pemahaman Anda. Di sisi lain ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan definisi atau identitas penyandang nama yang diberi nama. Karena jika ia didapati tanpa diketahui nama, maka ia tidak bisa dikenali. Lebih jauh lagi, nama adalah doa. Jujur saja, ini yang dianut oleh Mr. Gediku, makna atau batin itu penting. Tapi mengurus estetika nama itu juga tidak kalah penting. Tidak mungkin misalnya orang tua memberi nama putranya dengan nama Jahannam, anak dinamai Syaiton. Jangan sekali-kali itu dilakukan. Meski itu mungkin terjadi, tapi kedengarannya aneh dan tidak lazim. Bagaimana dengan nama sebuah negara? Sama saja, nama negara adalah cerminan kepribadian bangsa, menggambarkan siapa pemilik negara, bisa melibatkan unsur sejarah, pendiri bangsa tersebut, suku bangsa, bisa digali dari nilai-nilai lain dari bangsa dimaksud. Terkadang nama sebuah wilayah diidentikan dengan sesuatu yang tidak berjanji, tidak terlalu penting untuk sebuah nilai filosofi, tapi nilai sejarah yang mengikat jauh lebih penting. Nama kota, nama negara, banyak identik dengan nama-nama pohon atau tanaman. Sebut saja Pulau Jawa ini yang identik dengan Jawa Wood. Majapahit, dari buah maja yang pahit. Dalam bahasa Sanskerta, Wilwatikta. Nama desa sumber beras misalnya, karena ditemukan sumber mata air yang menyerupai beras. Kali pahit, sungai yang rasanya pahit. Mungkin ada yang pernah mencobai sebelumnya. Merubah nama-nama yang sudah mapan itu akan sangat merepotkan. Kecil kemungkinan bisa terjadi. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meneruskan Ferdinand Marcos ingin mengubah nama negara Filipina menjadi Maharlika. Perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan keterkaitan kolonialisme pada negara Filipina. Diketahui bahwa Filipina dijajah oleh Spanyol selama lebih dari 300 tahun. Nama negara Filipina berasal dari nama Raja Spanyol, Philip II, yang berkuasa antara 1556 hingga 1598. Orang-orang Filipina sendiri kebanyakan satu rumpun dengan bangsa Melayu. Bahkan apabila ditarik mundur jauh ke belakang, banyak temuan prasasti yang menunjukkan Filipina bagian dari Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Sampai presiden berganti, Filipina tetap menjadi Filipina, bukan Maharlika. Serupa dengan Filipina yang ingin merubah namanya jadi Maharlika, India ingin merubah namanya jadi Barat. India yang dikenal sekarang sebenarnya adalah negerinya Bharata, keturunannya Bharata. Bharata adalah tokoh kerajaan Hastina seperti Raja Santanu, Bhisma, Destarata, Pandu, Pandawa, dan Kurawa. Itu adalah tokoh-tokoh Mahabharata. Maka kisahnya dinamakan Mahabharata karena ceritanya tentang keturunan Raja Bharata. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sudahkah nama ini tepat disematkan untuk negara wilayah kepulauan ini? Yuk, simak selengkapnya dalam video berikut ini. 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia, menandai lahirnya entitas politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelum itu Indonesia adalah ide, gagasan untuk menyebut wilayah kepulauan yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Maluku. Sebelum bernama Indonesia, bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair Al-Jawi, Kepulauan Jawa. Bangsa Eropa memiliki penyebutan yang beragam. Ada yang menamakan wilayah kepulauan ini dengan The Indies, ada yang menamakan The East Indies, The Indies Possessions, Insulinde, The Island of the Indies, Tropis Nederland, dan The Netherlands East Indies. Selain nama-nama tersebut, terdapat pula nama lain yang umumnya digunakan oleh mereka yang berasal dari Belanda, misalnya The Oceania, dan orang Perancis menyebut Malaysia. Ada pula The Eastern Seas, The Eastern Island, dan The Indian Archipelago. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederland Indie, Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945 menyebutnya dengan istilah To-Indo, Hindia Timur, merepresentasikan wilayah taklukan di kepulauan ini. Nama-nama ini dari pihak luar tentu tidak mencerminkan kepribadian lokal, juga tidak mengandung unsur bahasa lokal. Sebenarnya dalam istilah lokal sejak era Majapahit, terdapat satu istilah Nusantara. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit, di luar Jawa. Namun sejarah ditulis oleh pemenang. Kajian akademis, politik pemerintahan tidak berada di tangan penduduk lokal, sehingga penentu arah kebijakan dan pengisi ruang kajian akademis berada di pihak luar. Pertengahan abad ke-19, lahir sebuah jurnal yang berkonsentrasi mendedah jejak dinamika kehidupan di kawasan Kepulauan Nusantara, berjudul The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang digawangi oleh James Richardson Logan pada kisaran 1819 sampai dengan 1869. Nusantara jadi pusat kajian. Terekam dalam catatan ini bahwa orang-orang di Kepulauan Nusantara memiliki kemampuan pengembaraan dan navigasi. Namun ia melihat perubahan karakter yang sebelumnya berorientasi pada maritim menjadi agraris. Disorot pula istilah Indian Archipelago, kurang pas untuk menyebut penduduk asli Nusantara. Mereka bukan orang Indian, sehingga bisa disebut sebagai Indian Archipelago. Selain tidak mencerminkan penduduk asli, nama ini juga kurang praktis. Kemudian diajukan istilah baru dengan mengadopsi bahasa Yunani, pulau, sebagai batasan yang dapat dijadikan seperti halnya dalam istilah Polinesia. Penduduk dari Indian Archipelago atau Malayan Archipelago dikenal menjadi Indonesians atau Malayunesians. Setelah itu untuk pertama kalinya, Logan menggunakan nama Indonesia untuk menjelaskan geografi Kepulauan Nusantara ini. Indonesia yang merupakan sinonim lebih pendek untuk Indian Island atau Indian Archipelago. Dengan demikian kita dapatkan Indonesian untuk Indian Archipelagian atau Archipelagic dan Indonesians untuk Indian Archipelagians atau India Islanders. Dan sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Sedangkan untuk pribumi, yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Ketika itu Ki Hajar Dewantoro dibuang ke negeri Belanda pada 1913. Beliau mendirikan pers dengan nama Indonesia Pers Bureau. Dan sejalan dengan itu, Inlander, pribumi, diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia.
Nama Indonesia pertama kali menjadi identitas gerakan politik oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1908 oleh para mahasiswa yang melanjutkan studi di Belanda. Pada 1925, nama Indonesia kian diakui di dunia internasional. Pada Kongres Demokrat Internasional di Paris tahun 1926, nama Indonesia sebagai ganti Les Indices Irlandaises diakui berdasarkan prinsip bahwa tiap-tiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Perhimpunan Indonesia menjadi pionir yang mengenalkan kata Indonesia dalam arti sebuah kesatuan bangsa. Kata Indonesia memiliki makna baru sebagai identitas sebuah bangsa yang ingin merdeka. Sebelum muncul nama Indonesia, organisasi politik mengusulkan nama Indische Partij. Seruan politiknya yang terkenal adalah Hindia lepas dari Nederland. Ketika Bung Karno mendirikan partainya untuk pertama kali tahun 1926, dinamai dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Nama Indonesia melekat dan direkatkan pada seluruh elemen pada peristiwa Kongres Pemuda II yang berlangsung 1928 pada bulan Oktober. Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa menjadi perekat lintas suku, bangsa, dan agama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Segenap komitmen perjuangan hingga kemudian terlahir Indonesia sebagai negara republik yang merdeka. Nama ini masih menuai polemik. Entitas kepulauan di Asia menggunakan bahasa Yunani Nesia. Kenapa tidak coba dikaji lebih serius agar muncul nama yang mencerminkan jati diri bangsa, mengadopsi bahasa-bahasa yang tumbuh di tanah air, misalnya Nusantara, karena ini adalah konsepsi yang pernah merekatkan wilayah kepulauan ini pada era Majapahit. Kenapa justru mengambil nama yang diberikan oleh orang asing? Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, penamaan orang asing terjadi karena sebelum itu memang tidak ada konsep persatuan di antara negeri-negeri yang ada di kepulauan Indonesia. Selain dari Eropa, konsepsi persatuan dengan perspektif dan gaya berbeda pernah muncul dari salah satu negeri yang ada di dalam kepulauan, yakni Majapahit, yang berada di salah satu bagian di Pulau Jawa, dengan nama Nusantara. Nusantara, menurut konsepsi yang dipahami sebagai pulau antara, artinya pulau-pulau lain. Jika Majapahit ada di Jawa, maka Nusantara adalah pulau-pulau lain di luar Majapahit. Perdebatan seputar nama Indonesia sudah terjadi sebelum era kemerdekaan. Bung Hatta pada 8 Desember 1928 mengungkap sejarah panjang asal-usul nama Indonesia yang terbit di The Socialist edisi nomor 10. Media ini beredar di Belanda, dan baru pada 1980 artikel ini diterbitkan kembali oleh Yayasan Idayu. Berikutnya Kompas memunculkan artikel ini pada tahun 2015. Judul yang dipasang adalah tentang nama Indonesia. Dalam satu bagian artikel tersebut, tajam, Bung Hatta menangkis kelompok yang menyatakan ketidaksukaan pada nama Indonesia. Di bagian akhir ditegaskan, hanya mereka yang keberatan terhadap kemerdekaan segera Indonesia yang mencap buruk nama Indonesia, yang mengandung gagasan kemerdekaan sebagai kata yang mengerikan. Indonesia dengan dinamika sejarahnya kian mantap menatap masa depan. Di tengah polemik dan perdebatan nama Indonesia, Presiden Joko Widodo mencanangkan ibu kota baru dengan nama Nusantara. Nusantara sebagai ibu kota tidak saja sebagai solusi strategis mengurai kemacetan Jakarta, juga merupakan simbol pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris. Nusantara adalah jawaban Indonesia berdamai dengan sejarah. Merdeka!